ya, atau masjid atau tempat quri'a fihi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibacakan di dalam rumah tersebut yaitu maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa haffatil malaikata, kecuali para malaikat mengelilingi rumah-rumah yang dibacakan maulid tersebut, ya, awil masjidi awil mehlah, mau itu rumah yang dibacain, mau itu masjid yang dibacain, atau tempat yang dibacain maulid, itu malaikat mengelilingi tempat tersebut, ya. Ini kayak tadi kita baca maulid ini, malaikatnya mengelilingi rumah ini. Wasolatil malaikata, kemudian malaikat berdoa untuk siapa? Ala ahli dzalikal makan, buat orang yang punya tempat itu, buat orang yang punya rumah itu. Wa affahumullahu birrahmah wa ridwan, dan Allah mengampuni dengan kasih sayangnya dan ridhonya untuk rumah yang untuk penghuni rumah yang dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak hanya di situ, ya. Wa ammal mutawafuna bin nur, ya, kemudian malaikat ini berkeliling tawaf. Tawaf itu kan kelilingin Ka'bah itu 7 kali. Ini malaikat tawafin ini rumah dengan cahayanya. Siapa aja tuh malaikat yang tawaf mengelilingi rumah yang dibacakan maulid tersebut? Yang pertama malaikat Jibril, ini mengelilingi rumah yang dibacain maulid. Yang kedua malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israel. Fa innahum yusalluna ala man kana sababan li qiraatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat-malaikat ini berdoa kepada orang yang menjadi sebab dibacakannya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa aja tuh tadi yang menjadi sebab ini kita sekarang dibacain maulid Nabi, yang gelarin karpet, yang ngangkatin sound system, yang mainin hadroh, ya, ini semua didoain sama malaikat. Kenapa? Karena kita termasuk orang yang menjadi sebab dibacakan rumah ini, dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa qala aidan, ya, ini yang ngomong ulama, ini yang ngomong ulama besar, seorang hafiz Quran, seorang ahli tafsir, seorang ahli ibadah yang dekat dengan Allah, seorang awaliyullah. Bukan Hidayat yang ngomong, Hidayat cuma nyampein, yang ngomong ini ulama besar. Makanya dengerin, ini ngomongnya ulama nih, ini luar biasa. Wa qala aidan, dan berkata juga Imam Fakhruddin Ar-Razi, ma min muslimin, tidak ada orang Islam, qara'a fi baitihi quri'a fi baitihi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang rumahnya dibacain maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa rafa'allahu subhanahu wa ta'ala, Allah angkat apa yang ada di dalam rumah tersebut. Apa itu yang diangkat sama Allah? Rumah-rumah yang dibacain maulid Nabi, apa yang diangkat sama Allah dari rumah tersebut? Satu, al-qahtu, penghuni rumah tersebut tidak akan pernah merasakan namanya kelaparan. Penghuni rumah tersebut tidak akan pernah namanya merasakan kekurangan. Amin. Yang kedua, wal wabah, dan Allah angkat wabah penyakit yang ada di dalam rumah tersebut. Amin. Kalau ada orang sakit di dalam rumah tersebut, Allah angkat penyakitnya berkat dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang sakit nggak sembuh, rumahnya dibacain maulid, insya Allah Allah angkat penyakit daripada orang tersebut. Ini yang ngomong ulama, bukan saya. Wal harku, dan kebakaran, rumah tersebut nggak bakar
rumahnya merasakan kebakaran, ya, wal gharqu, dan tenggelam. Penghuni rumah tersebut tidak akan pernah merasakan tenggelam karena rumahnya pernah dibacain maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afatu, dan bencana. Rumah tersebut gak bakal pernah dapat bencana dari Allah. Wal baliyat, dan malapetaka. Rumah tersebut gak pernah namanya mendapatkan malapetaka. Wal bughdu, dan rasa benci. Orang penghuni rumah tersebut, kalau rumahnya dibacain maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dihilangkan rasa benci kepada orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut. Wal hasad, dan rasa dengki. Nih, kita nih penyakit kita nih, ya kan? Penyakit kita, ya. Orang dengki. Ini dengki nih, penyakit manusia nih, ya. Penyakit kita. Wa ainisu, dan hilang, dan pandangan buruk kepada orang lain. Allah hilangin nih diri kita untuk memandang buruk kepada orang lain. Jadi bawaannya husnuzon terus kalau lihat orang, nggak pernah suudzon. Wal lususi min ahli dzalikal bait, dan Allah angkat namanya rumah tersebut, nggak pernah masuk pencuri ke dalam rumah tersebut. Allah, ya, nggak pernah. Kalau ada rumah dibacain maulid Nabi, rumah tersebut nggak bakal pernah kemasukan pencuri, ya, nggak pernah kemasukan pencuri. Kalau besok ada rumah Bapak Wari, ada pencuri masuk rumah Bapak Wari, ya, cari nih pengarang kitabnya. Jangan cari mas saya cuma jelasin doang. Kalau kalian yakin, ikutin. Kalau yang nggak yakin, ya, masa kita udah bodoh, ya, baca Quran nggak bisa, ya, ibadahnya pas-pasan, kagak mau ikut ulama, kan gitu. Ya, mau ikut sampai lagi kita. Ntar masuk surga, ntar kita gimana caranya masuk surga kalau kita nggak ikut sama orang yang tahu. Makanya kita ikut apa yang dibacakan, apa yang diterangkan oleh ulama. Ya. Faiza mata, kemudian jika mati, ya, jika mati orang yang punya rumah tersebut meninggal dunia, ya, hawwallahu alaihi jawabun munkar wa nakir, maka Allah mudahkan, ya, orang tersebut untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir di dalam kuburnya. Ya, firman Allah mudahkan orang tersebut untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir di dalam kuburnya. Kemudian wa yakunu fi maq'adi sidqi inda malikin muqtadir, dan Allah berikan tempat, ya, tempat yang paling baik di sisi penguasa, di sisi penguasa yang berkuasa. Faman arada ta'zimi maulidin nabi yukaffihi hadzal qadr. Kemudian orang yang punya keinginan untuk mengagungkan maulidin nabi, maka Allah berikan kecukupan kepada dia. Ya, orang yang mengagungkan maulid Nabi, dia baca maulid, ya Allah, kita nih nggak bakal bisa masuk surga, ya, kita nggak bakal bisa masuk surga kalau tanpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa doa kita kok nggak pernah dikabul? Karena kurangnya rasa cinta kita sama Rasulullah. Kadang kita bingung, ya Allah, saya bingung Pak melihat santri-santri nakal. Santri Al-Mubarak itu nakalnya minta ampun. Tapi alhamdulillah yang narkoba udah pada tobat, yang minum udah pada tobat. Kenapa? Karena saya punya rasa cinta sama Rasulullah. Kalau ada anak Al-Mubarak masih nggak ada perubahan, saya ngadu sama Rasulullah. Karena saya cinta sama Rasulullah. Karena saya cinta sama Rasulullah. Makanya Pak, kalau kita punya anak nakal, cucu nakal, saudara nakal, ngadu sama Rasulullah, minta, karena doa kita nggak bakal diijabah sama Allah kalau kita nggak punya rasa cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.